Kredit kur mikro Bank BRI tahun 2025 bisa tanpa jaminan. Apakah betul atau tidak? Tentu saja ini informasi yang valid, tapi bisa kita cross-check ulang di pembahasan kali ini. Gimana caranya biar kita bisa mendapatkan kur mikro Bank BRI tahun 2025 tanpa jaminan? Simak terus paparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi informasi-informasi yang mungkin agak sedikit tricky dan mungkin banyak sekali teman-teman yang komen. Tapi ya komennya itu aja, yaitu tentang pinjaman Bank BRI, yaitu kur Bank BRI. Nah, seperti kita ketahui bersama teman-teman, BRI menjadi lembaga perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu bank yang wajib hukumnya untuk bisa menyalurkan pinjaman kur Bank BRI. Nah, kur Bank BRI ini sudah berabad-abad lamanya, sudah puluhan tahun ya. BRI menyalurkan pinjaman kurnya. Banyak sekali testimoni yang bisa teman-teman dapatkan seputar pengusaha atau orang-orang besar yang mungkin sekarang usahanya sudah sangat mature berkat bantuan atau berkat pengajuan pinjaman kur Bank BRI-nya. Nah, teman-teman belum terlambat saat menonton video ini ketika teman-teman mulai kepo-kepo nih, gimana sih cara mengajukan pinjaman kur Bank BRI. Nah, salah satu hal yang mungkin teman-teman mulai pikirkan ketika teman-teman ini akan pengajuan pinjaman kur Bank BRI adalah mengenai apa sih syaratnya, bagaimana tata caranya, bagaimana cara melakukan pencairannya. Nah, ketiga hal ini akan saya bahas di pembahasan kali ini. Nah, untuk yang pertama adalah syarat. Syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman ini akan pengajuan pinjaman kur Bank BRI tahun 2025 tanpa jaminan. Kok tanpa jaminan? Nanti saya akan bahas. Ya, ini yang pertama adalah kartu keluarga. Kemudian yang kedua, KTP selaku pengaju dan teman-teman kalau punya pasangan teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman wajib memiliki surat keterangan usaha yang nantinya bertujuan apa untuk memvalidasi ya, untuk memvalidasi keabsahan dari usaha teman-teman. Apakah usaha teman-teman ini benar-benar ada atau tidak, ini akan dibuktikan dengan surat keterangan usaha dan jenis usaha apa. Kemudian yang keempat adalah teman-teman dalam keadaan sadar dan sehat walafiat. Ini yang paling penting. Kok syaratnya gampang banget? Betul. Harusnya syaratnya semudah itu teman-teman. Tapi teman-teman ketika menonton video-video saya yang lain, biasanya itu udah banyak lihat komen-komen yang ada di kolom komentar, kemudian terdistract oleh komen-komenan mereka bahwa kur BRI susah, pengajuan ditolak, pengajuan dipersulit, tidak cair-cair, tidak survei-survei, lain-lain seperti itu teman-teman. Sebenarnya itu adalah mungkin menurut saya teman-teman ya, menurut saya orang-orang yang orang komen seperti itu adalah orang-orang yang mungkin pernah ditolak oleh pihak marketing atau Bank BRI karena syaratnya tidak mumpuni atau ada faktor eksternal seperti BI checking. Nah, karena BI checking ini akan selalu dinilai oleh marketing atau mantri Bank BRI sebagai landasan dasar ketika akan menyetujui pencairan pinjaman. Karena akan berpengaruh pada keberlangsungan angsuran sampai lunas nanti. Nah, itu untuk syarat-syarat dasar. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang harus teman-teman siapkan ketika teman-teman ini akan pengajuan pinjaman. Nah, ketika syarat-syarat tadi sudah saya sebutkan, teman-teman bisa dilengkapi saat itu juga. Kemudian teman-teman sudah mengerti bagaimana cara ngangsurnya. Kemudian teman-teman mengerti Bank BRI unit mana yang ke teman-teman tuju. Nah, langsung saja teman-teman mengajukan berkas-berkas tadi ke Bank BRI yang terdekat dengan domisili atau terdekat dengan lokasi usaha. Kenapa saya bilang dua alternatif ini? Yang pertama, terdekat dengan domisili dimungkinkan nanti pihak marketing atau mantri Bank BRI ini akan menyetujui dengan radius
kilometer berdasarkan domisili. Yang kedua, mantri atau marketing Bank BRI ini akan menyetujui ketika melihat lokasi usaha teman-teman. Jadi bisa aja nih yang banyak terjadi di kota-kota besar ya teman-teman, misalkan Jakarta. Teman-teman punya usaha di Jakarta, KTP-nya di daerah. Kemungkinan besar akan di ACC tidak? Kemungkinan besar juga akan di ACC. Mengingat apa? Mengingat usahanya sudah maju, mungkin usahanya sudah lama, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan akan status usahanya, dibuktikan dengan SKU atau SIUP ataupun surat keterangan usaha dari OSS secara online. Kemudian ditanya, disurvei, meyakinkan untuk jawaban, kemudian keabsahan usahanya, kemudian waktu disurvei di rumah kontrakan mungkin ya, di RT RW setempat ternyata orang ini sudah lama bertempat tinggal di situ memang dan belum ber-KTP warga negara lokasi tersebut saja misalkan. Itu juga bisa mempengaruhi mantri untuk mencairkan. Mereka tidak akan khawatir, tidak akan merasa khawatir dengan perbedaan KTP saja kalau usahanya sudah ada benar-benar berjalan ya. Untuk itu teman-teman perlu mempertimbangkan nih, apakah sesuai KTP ataupun sesuai usaha. Karena dua pilihan ini bisa menjadi patokan untuk teman-teman di ACC atau tidaknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana setelah teman-teman berkasnya diajukan. Nah, setelah berkasnya diajukan, nanti akan ada survei, sudah saya terangkan di tahap kedua. Akan ada survei, yang pertama survei lokasi rumah, yang kemudian kedua lokasi usaha. Nah, lokasi rumah dan lokasi usaha ini akan menentukan apakah teman-teman akan di ACC atau tidak pengajuan pinjamannya. Karena akan dilihat teman-teman, kalau di lokasi rumah mungkin bagaimana sifat atau karakter teman-teman di sekitar rumah. Kemudian yang kedua, kalau di lokasi usaha nanti akan dihitung nih, akan diperkirakan lokasinya di sini dalam bentuk rumah makan misalkan, berapa orang yang datang, kemudian nanti akan ditanya omset per bulannya, nanti akan dicocokkan dengan hal-hal yang wajar karena biasanya masyarakat atau kita yang disurvei biasanya akan melebih-lebihkan ketika kita disurvei oleh marketing bank untuk pengajuan pinjaman tertentu. Nah, kemudian hal yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah KUR Mikro Bank BRI. Itu teman-teman bisa mengajukan kalau kredit modal usaha itu bisa sampai 3 tahun, kalau kredit konsumtif itu bisa sampai 5 tahun. Untuk plafon pinjamannya mulai dari 1 juta sampai dengan maksimal 50 juta. Nah, kemudian hal yang saya akan sampaikan di awal tadi adalah bahwa pinjaman KUR Mikro Bank BRI ini bisa tanpa jaminan. Bener gak sih? Nah, saya akan mencuplik ini. Oke, nah informasi ini adalah 2 informasi, ada KUR mikro dan kemudian ada KUR kecil. Di KUR mikro ada tulisan tidak menggunakan jaminan, di KUR kecil menggunakan jaminan. Artinya apa? Ada kemungkinan besar teman-teman jika teman-teman mengajukan pinjaman KUR Mikro Bank BRI dengan plafon maksimal 50 juta tanpa jaminan, teman-teman bisa loh di ACC. Tapi kembali lagi, yang pertama ke peraturan banknya, yang kedua adalah terkait dengan hasil di lapangan. Apakah teman-teman mumpuni untuk dicairkan pinjaman KUR Mikro Bank BRI tanpa jaminan atau tidak? Keputusan ada di pihak marketing atau mantri Bank BRI. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai teman-teman putus komunikasi dengan marketing atau mantri Bank BRI setelah mereka meninjau lokasi teman-teman, baik itu lokasi usaha ataupun lokasi tempat tinggal teman-teman. Nah, itu merupakan tips dan trik dari saya tentang pengajuan pinjaman KUR Mikro Bank BRI tahun 2025 tanpa jaminan. Kalau misalkan teman-teman bertanya, loh kok saya dikenakan jaminan? Teman-teman silahkan kunjungi web BRI yang ini, ditunjukkan tadi buktinya yang seperti ini, agar pihak marketing atau mantri BRI memberikan jawaban kepada teman-teman. Nah, catatan kecil untuk saya ketika teman-teman mengajukan pinjaman pertama KUR mikro ataupun KUR kecil, itu bukan menutup kemungkinan teman-teman akan dikenai jaminan tambahan.
karena mereka ingin mengetahui tanggung jawab teman-teman. Entah itu nanti pinjaman kedua atau ketiga teman-teman tanpa jaminan, itu bisa atau tidak, bisa dimungkinkan bisa. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.